3.300 kali dalam sehari, 2 kali dalam setiap menit, 1 kali setiap 25 detik. Seandainya saja itu jumlah kelahiran anak kucing yang lucu. Sebenarnya, itu adalah jumlah terjadinya perampokan rumah dan hanya 13% kasusnya yang bisa dipecahkan. Sebab pembobol rumah bekerja sangat cepat, hampir tidak meninggalkan bukti dan biasanya tidak ada saksi. Jadi biasanya kejadiannya seperti ini. Kamu pulang setelah hari kerja yang melelahkan, kamu meninggalkan kunci di lubangnya dan lupa akan hal itu. Benar, masalah utamanya adalah karena kamu mengunci pintu. Tapi tunggu, siapa yang di semak-semak itu? Dia adalah pencuri yang menyasar rumahmu dan sedang mengawasimu. Hal pertama yang mungkin dilakukannya adalah mengetes pegangan pintumu. Ini jelas terkunci, tapi aku mendengar bunyi kunci bergemerincing di sebelah. Ini akan sangat mudah. Tunggu dulu, kamu pikir tidak mungkin pencuri bisa membobol kunci jika anak kunci masih berada di lubangnya di balik pintu? Sebenarnya sangat bisa. Coba perhatikan bagian-bagian dari sebuah sistem kunci. Kamu akan melihat bagian-bagian itu dihubungkan oleh sebuah batang panjang yang menembus pintu itu sendiri. Kunci di satu sisi tidak bisa mencegah alat pencungkil penjahat memasuki sistem kunci dari sisi yang lain. Mereka memutar mekanismenya dari sana dan klik, mereka masuk. Faktanya, memasuki rumah tidak pernah menjadi masalah bagi pencuri. Jika tidak punya keterampilan membobol kunci, mereka bisa saja memecahkan jendela. Dan jika ada jendela di pintumu, itu akan lebih mudah lagi. Mereka memecahkan satu bingkai, menyelipkan tangan ke dalam, dan memutar knob pintunya. 85% pembobolan rumah terjadi melalui pintu. Pencuri lebih suka masuk lewat pintu dibandingkan jendela karena khawatir meninggalkan jejak DNA. Jika mereka meloncat melalui jendela, kemungkinan mereka akan terluka terlalu tinggi. 1 tetes darah saja sudah cukup untuk memecahkan kasus pencuriannya. Jika kunci mobilmu ada di gantungan kunci yang sama, itu lebih parah lagi. Pencuri bisa memasukkan semua hasil curiannya ke mobilmu dan melarikan diri dalam waktu kurang dari 1 menit. Secepat itulah rata-rata pencurian terjadi. Jadi, jangan meninggalkan kunci di lubangnya. Baik, tapi jangan juga meninggalkan kuncimu di dekat pintu. Maksud saya adalah kaitan atau mangkuk di meja yang sering kita letakkan di dekat pintu depan. Kamu dengan entengnya melemparkan kunci, dompet, dan mungkin uang tunai ke sana begitu memasuki rumah. Singkirkan cara itu dan simpan semua barangmu di tempat aman yang jauh dari pintu. Pencurian kunci gaya memancing sudah mulai marak. Waspadalah jika ada lubang surat di pintu. Para pemancing ini bisa menyelipkan gantungan mantel ke dalamnya, mengambil kunci dengan kait di ujungnya, dan menariknya melalui lubang surat itu. Jika kuncimu tidak begitu tebal, ya, kalau begitu aku akan menyimpan kunci, gantungan, kartu loyalitas, dan lanyard menjadi satu untuk mencegah hal itu. Bukan ide yang bagus. Jika gantungan kuncimu kelebihan beban atau ada lebih dari 5 anak kunci di sana, akan susah menyalakan mobilmu. Beban membuat aus suku cadang bagian dalam dan mobilmu mungkin akan mulai mogok. Masalah lain terkait kunci adalah tidak semua orang mengganti kuncinya saat pindah rumah. Itu kesalahan besar. Jika kamu merasa telah melupakan sesuatu, mungkin kamu meninggalkan kuncimu di lubang kunci bagian luar, lupa meletakkannya di mana, atau semacamnya. Jangan ragu untuk mengganti kunci. Kini, peluang kamu pulang kerja, pergi tidur, lalu rumahmu dibobol pencuri sudah berkurang. Kebanyakan pencuri akan mengintai tempat tinggalmu paling tidak selama 1 atau 2 minggu. Mereka akan mempelajari rutinitas, jadwal kerjamu, apakah kamu pulang untuk makan siang, ada atau tidaknya sistem alarm, hewan peliharaan, atau lampu sensor gerakan di luar rumah, dan seterusnya. Tak ada pencuri yang ingin tertangkap, jadi mereka melakukan aksinya saat pemilik rumah dan kemungkinan saksi sedang bekerja. Waktu puncak pencurian terjadi antara pukul 10 sampai pukul 15. Pahami ini. Data statistik menunjukkan seringnya pelaku pencurian adalah seseorang yang tinggal di sekitar atau punya banyak waktu untuk menghafal kebiasaanmu. Bahkan, bisa jadi kenalan yang sudah pernah memasuki rumahmu. 65% pencuri mengenal orang yang rumahnya dijadikan sasaran. Selain kunci, ingat juga bahwa terlalu banyak semak-semak di halaman akan menjadi tempat persembunyian sempurna bagi calon pencuri.
Pangkaslah tanaman hiasmu dan jangan biarkan cabang-cabang pohon tumbuh terlalu mendekati rumahmu. Itu akan menjadi tangga alami bagi penjahat. Perhatikan juga sampahmu, terutama jika kamu membuang kemasan barang-barang mahal. Jangan biarkan pencuri tahu apa yang telah kamu beli dan berapa harganya. Isi sampahmu mungkin juga terdapat informasi pribadi seperti data-data kartu kredit atau rekening bank, nomor-nomor penting, atau apa saja yang bisa dipakai oleh pencuri identitas untuk berbelanja dengan uangmu. Mengenai kunci cadangan, jika kamu berpikir tentang tempat untuk menyembunyikannya, mungkin pencuri juga mengetahuinya. Misalnya, di dalam pot tanaman, di bawah keset, di atas bingkai pintu, di bawah batu hiasan. Lupakan itu. Tempat yang paling cocok untuk kunci cadanganmu adalah di dalam laci dashboard mobilmu. Ingat, kebanyakan pencurian terjadi saat rumah kosong. Jika kamu tidak di rumah, kemungkinan mobilmu juga tidak ada. Jika sewaktu-waktu kamu kehilangan kunci dan tidak punya kunci cadangan, atau kunci cadangan terkunci di dalam mobil, kamu selalu bisa membongkarnya dengan klip kertas yang diluruskan atau obeng kecil. Dorong alatmu sejauh mungkin di lubang kunci dan putar sampai terdengar bunyi klik. Cara terbaik untuk membuka kunci pegas adalah dengan kartu kredit yang tak terpakai lagi. Arahkan tegak lurus dengan kenop, dorong di antara bingkai pintu dengan penguncinya, goyangkan sedikit, dan tara, pintu terbuka. Jika pencuri berhasil menyelinap ke dalam rumahmu, hal pertama yang menjadi tujuannya adalah uang. Coba lebih kreatif dalam menyimpan uang hasil jeripayahmu itu. Laci, kabinet, rak buku, kolong kasur adalah tempat yang terlalu mencolok. Masukkan uang tunai ke kantong plastik dan sembunyikan di suatu tempat seperti di dalam freezer, pot tanaman, wadah tepung, atau bahkan dalam kotak dekorasi rumah. Pastikan garasimu juga aman. Selain pencurian mobil yang sudah jelas, banyak pencuri akan melarikan diri dengan membawa berbagai peralatan. Dan siapapun tahu, harganya tidak murah. Pencuri juga akan memasuki garasi atau gudangmu untuk mencari sesuatu yang bisa membantunya membobol rumahmu. Tangga, palu, apapun itu. Lotengmu juga harus diamankan karena sangat mudah memasuki rumah melalui lotengnya. Satu benda yang bisa kamu tinggalkan di kenop pintu depan dan belakangmu adalah gelas. Jika pencuri memutar kenop, gelas akan jatuh dan kamu akan mendengarnya pecah. Asalkan area di depan pintu tidak berkarpet ya. Kaleng kosong juga bisa, sepanjang bunyinya cukup nyaring saat membentur lantai. Itu akan memberikanmu cukup waktu untuk bertindak. Jangan langsung menghadapi pencuri. Kamu tidak tahu apakah dia sendirian, bersenjata, ahli bela diri, atau kemungkinan lainnya. Tetaplah tenang. Cari jalan keluar jika bisa. Jika kamu berada di lantai pertama, keluarlah lewat jendela atau pintu darurat. Jika kamu di lantai 2, simpanlah tangga lipat di dekatmu untuk menghadapi situasi darurat. Jika kamu tidak bisa keluar, pasang barikade di ruangan tempat kamu berada. Kursi yang diletakkan di bawah kenop pintu sangat cocok untuk tujuan ini. Jangan gunakan perabot yang berat seperti lemari buku atau meja rias. Bunyi yang kamu timbulkan saat menggesernya di lantai akan membuat pencuri tahu di mana posisimu. Cari tempat untuk bersembunyi diam-diam dan gunakan kesempatan berharga ini untuk mencari bantuan. Dan sebelum semua itu terjadi, susunlah rencana. Kamu tidak mau terjebak kepanikan saat mencari ruangan untuk bersembunyi, jendela untuk melarikan diri, atau kursi untuk menghalangi pintumu. Jika kamu tidak tinggal sendiri, pastikan semua orang di rumahmu hafal rencana itu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.